Jumpa lagi bersama saya di Jalan Lusika Channel. Salam literasi Bapak Ibu Guru sekalian. Kali ini melanjutkan tutorial sebelumnya tentang cara mendaftar di rumah belajar. Dan tutorial hari ini adalah tentang bagaimana guru mendaftar di rumah belajar. Bagi teman-teman guru yang belum menyaksikan tayangan sebelumnya, silakan klik link yang ada di atas ini. Karena pada saat kita akan mendaftar di rumah belajar ini penting paham dulu materi sebelumnya terkait dengan bagaimana sekolah membuat kelas maya. Di tutorial sebelumnya sudah dijelaskan, saya ulangi. Di rumah belajar ini kelebihannya ada sumber belajar. Ini juga terkait dengan pulsa gratis, teman-teman. Ini masuk kategori pulsa belajar, sedangkan yang 5 GB itu masuk di pulsa gratis Kemdikbud. Jadi ada dua jenis pulsa. Ini memanfaatkan sisa pulsa, bisa digunakan dengan belajar di rumah belajar. Ini ada sumber belajar. Kemudian ini juga ada laboratorium maya, jadi agak memudahkan kita sekalian mengajar anak-anak terkait materi-materi praktikum. Nah, dan ini adalah kelas maya. Bagaimana caranya kita mendaftar? Kita ikuti tutorial ini, tetapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru saja hadir mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik subscribe, karena tutorial selanjutnya adalah tentang bagaimana siswa mendaftar di kelas maya di rumah belajar. Ya, langkah pertama kita buka dulu Google. Ya, seperti ini teman-teman. Bisa langsung di search dengan kata kunci rumah belajar, langsung kita enter. Di sini kelihatan portal rumah belajar, teman-teman daftar di kelas maya, kita klik. Nah, kita masuk di sini, ada panduan. Jika ingin membacanya silakan diklik. Ini masuk bagi yang sudah punya akun, dan daftar bagi yang belum punya akun. Nah, ini ada 3 pilihan Bapak Ibu: daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, daftar sebagai penyelenggara. Ini sekolah, makanya penting Bapak Ibu menonton dulu tayangan sebelumnya bagaimana mendaftar sebagai penyelenggara. Hubungannya pada saat kita daftar, kita coba klik daftar sebagai guru. Nah, di bagian ini teman-teman, kalau sekolahnya belum mendaftar, otomatis tidak akan ada nama sekolah di bagian sekolah penyelenggara. Oke, untuk mendaftar silakan lihat tutorial saya sebelumnya. Di sini silakan tuliskan ID-nya, bisa apa saja, yang penting jangan di penggal Bapak Ibu, atau harus disambung. Misalnya ini saya menuliskan Pak John. Ini jadi user ID untuk kita login nanti. Di bagian bawah baru kita tuliskan nama lengkap kita, siapa. Misalnya di sini saya contohkan saya yang Lusikoy. Itu di sini silakan isi tentang siapa. Saya tuliskan saya sebagai guru fisika, SMA, supaya agak jelas teman-teman. Selanjutnya isikan password yang kita inginkan. Boleh password apa saja. Saran saya, carilah password yang mudah dihafal sehingga tidak akan lupa. Selanjutnya di bagian ini konfirmasi password, artinya silakan ulangi password yang tadi yang sudah diisi di bagian sebelumnya. Di sini ada permintaan nomor identitas, silakan masukkan NIK Anda. Ada juga yang menuliskan NUPTK, mana yang Bapak Ibu mudah akses saat ini saja. Kalau bawa KTP ya lebih baik NIK-nya. Kemudian silakan tuliskan alamatnya.
Sesudah alamat email, alamat domisili, kita pasang lagi alamat email, alamat email kita Bapak Ibu. Dan paling terakhir ini terkait data kita, nomor HP yang Bapak Ibu miliki. Karena saya sudah mendaftar sehingga saya tidak lagi membuat pendaftaran. Jika sudah tulis nomor kontak, silakan pilih sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Silakan tanyakan pada penyelenggara, dia didaftar di tingkat 1 atau tingkat 2. Kalau misalnya ini kita pilih tingkat 1, ini kalau sekolah saya daftarkan itu di tingkat 2 untuk. Jadi di sini kita cari kabupatennya, tapi kalau tingkat 1 berarti provinsinya yang kita cari. Jika sudah, Bapak Ibu tuliskan KDY 7 set atau captcha, pasti berbeda-beda. Nah, ini yang dituliskan di bagian bawah ini, bagian kolom kotak kosong ini. Jika dirasa sudah lengkap, dari mulai user ID yang tidak terpisah, baru nama lengkap, deskripsi, password yang diinginkan, ulangi lagi isi. Selanjutnya isikan nomor identitas, isi alamat email, dan nomor kontak. Jika sudah semua, silakan klik daftar. Demikian Bapak Ibu cara mendaftar. Nah, sekarang bagaimana kelas tersebut? Jadi saya, jika sudah mendaftar, kita klik di bagian login. Jadi Bapak Ibu tuliskan, kalau tadi kita ulangi langkahnya, di sini ada kita tulis rumah belajar. Ini kalau kita mau login dan mengelola kelas kita. Ini tadi kelas maya. Selanjutnya di sini klik masuk. Nah, pada saat kita klik masuk, ada muncul tulisan ini, kita klik yang paling ujung, login. Silakan isikan user ID, tadi saya Pak John. Kemudian password. Nah, passwordnya jika Bapak Ibu lupa, bisa dilaporkan ke admin penyelenggara, maksudnya pihak sekolah, agar di reset. Nah, resetnya itu pasti angka dari 1 sampai 8, dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita klik, saya save dulu. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Ini tampilan nah, ini tampilan beranda. Bapak Ibu mulailah dengan tambah kelas. Klik tambah kelas. Silakan judul kelas ini terkait dengan materi. Bapak Ibu silakan tuliskan kelas, misalnya saya mengajar fisika, saya tuliskan belajar angka penting. Silakan tulis deskripsinya. Di sini materi fisika kelas 10. Oke, ada yang kurang kata. Fisika kelas 10. Silakan tambahkan ini. Baru di bagian bawah kita tuh pilihkan mata pelajaran. Ini mata pelajaran yang kita kelola Bapak Ibu. Jadi tadi materi fisika. Kalau SMP berarti kita tambahkan IPA ini. Selanjutnya mana ini fisika, ini fisika. Ekonomi, ini fisika, ada fisika lintas minat dan ada fisika peminatan. Saya cari fisika. Oke, klik fisika sudah. Ini kelasnya, silakan Bapak Ibu cari. Ingat kelas 1 itu berarti SD, yang kita cari adalah kelas 10. Kemudian kapan materi ini akan
diajarkan mulainya tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa. Silakan tuliskan juga kata kunci atau keyword, misalnya fisika 10. Oke. Sesudah itu kita klik simpan. Oh, ini deskripsi harus diisi. Jadi ini mata pelajaran fisika kelas 10 tentang angka penting. Nah, ini sudah, kita coba klik simpan. Oke, proses simpan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jadi. Ini kode akses yang kita akan bagikan ke anak-anak. Kemudian silahkan tambahkan gambar sebagai ilustrasi. Misalnya ini saya buka, saya cari, saya lihat di picture. Ini ada kebetulan angka penting. Nah, ini sudah muncul, tinggal diatur Bapak Ibu ukurannya. Nah, oke, sudah. Saya ingin kecil. Ini sudah belajar angka penting, deskripsi tadi. Silakan Bapak Ibu lengkapi di sini tujuan pembelajaran. 1, siswa dapat dan seterusnya Bapak Ibu. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian sasaran ya siswa kelas 10. Ini sudah. Di sini ini kata keyword boleh ditambahkan lagi. Kita akan belajar dari tanggal 10 Oktober sampai 27. Ini disampaikan ke siswa. Kemudian jika sudah, tadi kode kelas sudah ada ini Bapak Ibu, kode akses. Karenanya penting ingatan siswa untuk mendaftar di rumah belajar, karena kode ini juga tidak akan bisa diakses jika siswa tidak mendaftar. Nah, pada tutorial yang akan datang kita akan membahas bagaimana cara siswa untuk mendaftar di rumah belajar. Oleh karenanya bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar tutorial yang akan datang akan segera diterima oleh Bapak Ibu di wall YouTube-nya, di dashboard YouTube-nya. Demikian Bapak Ibu sekalian, tutorial singkat. Bapak Ibu akan lebih mahir jika sudah mendaftar dan mengeksplor kegiatan ini, karena di sini akan ada misalnya saya klik ini aktivitas pengguna. Di sini siswa kita akan bermunculan, sehingga kalau ada siswa lain yang menurut kita tidak perlu mendaftar, bisa kita nonaktifkan sehingga dia tidak tahu pelajaran yang sedang kita ikuti. Tapi kalau bagi Bapak Ibu tidak masalah, siswa lain, sekolah lain, atau siswa dari mana saja lintas provinsi, lintas pulau ingin belajar bersama Bapak Ibu, saya kira biarkan saja. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran tentang cara mendaftar dan membuat kelas di rumah belajar sebagai guru. Demikian tutorial saya. Salam satu data, salam literasi, semoga bermanfaat.